Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam mata pelajaran fikih di pertemuan yang kelima. Sebelum masuk pada pembelajaran, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi, yakni tentang mengamalkan nilai percaya diri dan tasamu dengan sholat sunnah mu'akkad dan goiru mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat sunnah mu'akkad. Yang pertama, tidak didahului oleh azan dan iqomah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, kecuali sholat sunnah adain. Yang ketiga, dimulai dengan niat sesuai dengan jenis sholatnya. Yang keempat, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Yang kelima, tempat melaksanakan sholat sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib, atau kita harus berpindah dari tempat kita untuk melaksanakan sholat wajib. Yang terakhir, bacaan sholat sunnah yang ada dibaca secara siri atau berbisik, yaitu pada sholat sunnah rawatib, dan yang dibaca keras atau jahar, yaitu pada sholat sunnah adain. Di dalam sholat sunnah mu'akkad terdapat 4 macam, yakni yang pertama, sholat sunnah rawatib, yang kedua, sholat sunnah malam, yang ketiga, sholat adain, dan yang terakhir, tahiyatul masjid. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Yang termasuk sholat sunnah rawatib ada 5. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah maghrib. Yang terakhir, 2 rakaat setelah isya. Selain sholat tersebut, terdapat tata cara dalam melaksanakannya. Yang pertama, niat menurut waktunya. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, sholat rawatib dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Yang keempat, membaca bacaan sholat dengan tidak dinyaringkan atau berbisik. Yang terakhir, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu atau sholat wajib, tetapi tetap menghadap ke kiblat. Yang kedua adalah sholat sunnah malam atau qiyamul lail, merupakan sholat sunnah yang waktu pengerjaannya adalah setelah sholat isya sampai dengan sebelum waktu sholat subuh. Sholat sunnah malam terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sholat tarawih, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat witir. Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada malam hari sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar, dan dikerjakan di bulan suci Ramadan, baik secara berjamaah maupun munfarid. Akan tetapi lebih diutamakan agar dilaksanakan secara berjamaah. Terdapat tata caranya adalah yang pertama, dilaksanakan pada malam hari, yakni pada bulan Ramadan. Yang kedua, tidak disyariatkan untuk tidur terlebih dahulu. Yang ketiga, dilaksanakan dengan rakaat genap. Yang keempat, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Sholat sunnah malam yang kedua yakni adalah sholat tahajud.
Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur pada malam hari antara waktu sholat isya sampai menjelang fajar subuh. Namun, waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud ini adalah 1/3 malam terakhir. Terdapat tata caranya adalah yang pertama, dilaksanakan pada malam hari setelah tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Yang kedua, jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Yang ketiga, pelaksanaan sholat tahajud sama dengan sholat lainnya, yang membedakan hanyalah pada niatnya. Sholat malam yang ketiga adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari dan rakaatnya harus ganjil. Sholat witir ini dapat dikerjakan di setiap malam, tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Waktunya adalah sepanjang malam setelah sholat isya dilaksanakan. Sholat witir ini merupakan sholat penutup dari seluruh sholat malam. Terdapat tata cara pelaksanaannya. Yang pertama adalah waktunya pada malam hari setelah sholat isya. Pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Yang kedua, jumlah rakaatnya adalah ganjil, misalnya 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang ketiga, apabila melaksanakan sholat witir di awal malam, kemudian pada malamnya melakukan sholat tahajud, menurut jumhur ulama tidak perlu mengulangi sholat witirnya kembali. Sholat sunnah idain. Sholat sunnah idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya di waktu duha. Sholat sunnah idain dilaksanakan untuk menyambut 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal dan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari 2 penggalah sampai tergelincirnya matahari. Sedangkan sholat Idul Adha dimulai setelah matahari terbit 1 penggalah. Untuk tempat sebaiknya dilakukan di tanah lapang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kecuali ada halangan. Karena sholat Id ini dilaksanakan untuk menyiarkan agama Islam. Namun sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa lebih baik dikerjakan di masjid, karena masjid itu merupakan tempat yang mulia dan suci. Sebelum melaksanakan sholat pada hari raya, ada beberapa hal yang disunahkan. Yang pertama yakni sebelum pergi sholat adain, disunahkan untuk mandi, berhias dengan memakai pakaian yang baik, dan memakai wangi-wangian. Yang kedua, sebelum pergi sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan pagi terlebih dahulu. Sedangkan pada sholat Idul Adha, disunahkan makan setelah melaksanakan sholat Id. Yang ketiga, sewaktu pulang dari sholat Id, hendaklah mengambil jalan yang berlainan dengan ketika berangkat untuk sholat. Yang keempat, disunahkan untuk memperbanyak membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari raya fitrah sejak tenggelamnya matahari, yakni pada tanggal 1 Syawal sampai khotib naik ke mimbar. Sedangkan pada hari raya kurban, membaca tahlil, takbir, dan tahmid sejak subuh pada hari Arafah sampai asar pada akhir hari tasyrik. Yang kelima, sholat adain dilaksanakan secara berjamaah. Yang keenam, membaca takbir 7 kali sesudah takbiratul ihram pada rakaat yang pertama dan 5 kali setelah takbir berdiri pada rakaat yang kedua. Yang ketujuh,
Pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surat Qaf atau Al-A'la. Dan pada rakaat yang kedua disunahkan untuk membaca surat Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Yang kedelapan, imam mengeraskan bacaannya, kecuali makmum. Yang terakhir, hendaklah dibacakan khutbah 1 kali, dimulai dengan bacaan hamdalah di rakaat yang kedua. Yang keempat, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang bertujuan untuk menghormati masjid. Sholat sunnah ini dikerjakan ketika kita masuk di dalam masjid sebelum duduk. Akan tetapi apabila sholat berjamaah telah dimulai, tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ini. Selanjutnya, terdapat tata cara pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Yang pertama, jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Yang ketiga, syarat sah sholat ini sama dengan syarat sah sholat yang lain. Akan tetapi tidak sah apabila dilakukan di luar masjid. Yang keempat, waktunya yakni setiap saat ketika kita memasuki masjid, baik ketika akan melaksanakan sholat fardu atau ingin beriktikaf di masjid. Yang kelima, bacaan-bacaan tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lain, hanya niatnya saja yang berbeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Untuk tugas, silahkan dikerjakan soal-soal evaluasi di Google Form melalui link yang sudah saya berikan di grup kelas masing-masing. Jangan lupa untuk selalu absensi kehadirannya juga ya. Untuk materi sholat sunnah ghairu mu'akkad akan dilanjutkan di pertemuan yang ke-6. Tetap semangat dan belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas dari Bapak atau Ibu Guru. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.